Bagi Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, saya percaya Bapak Ibu Saudara luar biasa hari ini. Terima kasih untuk Pendeta Dr. John, gedungnya baru, tempatnya baru. Luar biasa ya, tempat ini menjadi satu anugerah kasih karunia Tuhan. Bagi jemaat di GBI Raja Wali bisa tetap bertumbuh, berbuah-buah, semuanya bagi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur karena saya diundang untuk melayani. Terima kasih untuk Tuhan Yesus, terima kasih untuk Bapak Ibu, terima kasih untuk hambanya Pak Pendeta Dr. John yang juga sudah mengundang saya. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan tema yang saya berikan, hari ini kita khusus belajar mengenai kasih karunia. Kasih karunia ini adalah pemberian daripada Tuhan. Jadi tidak ada manusia bisa berikan kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia ini hanya yang bisa lakukan itu Tuhan, bukan manusia. Bapak Ibu lihat itu siapa namanya Sambo itu. Kemarin waduh di Jakarta itu beritanya rame sekali. Ini harus dihukum mati atau mau dikasih kesempatan hidup bagaimana? Sementara PGI, sementara beberapa institut kekristenan itu menolak menghukum mati. Tetapi tetap hakim menjatuhkan hukuman mati. Nah itu bukan kasih karunia. Kasih karunia itu Bapak Ibu Saudara, kita yang harus dihukum mati. Kita ini orang-orang berdosa yang harus dihukum mati. Karena kasih karunia kita diselamatkan sehingga kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Itu baru kasih karunia. Kalau pemerintah Indonesia tidak bisa. Karena dia sudah membunuh, maka harus dihukum mati. Tapi kasih karunia Bapak Ibu dibebaskan. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita lihat ya poin pertama yang saya mau angkat pada pagi hari ini. Kita lihat Efesus 2 ayat 8 ini berbicara mengenai kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, lihat ke depan, kita baca bersama-sama ayat ini supaya kita mengerti. Jadi di dalam ayat ini saya bagi dua khotbah. Dari ayat ini kita mendapat dua khotbah. Khotbah pagi hari ini berbicara mengenai kasih karunia. Khotbah siang berbicara mengenai iman. Jadi dua khotbah ya. Jadi Bapak Ibu kalau ikut khotbah pagi dan tidak ikut khotbah siang, makan baru separuh. Kenyang enggak? Kenyang enggak makan separuh? Nah, jadi Bapak Ibu makan pagi, makan siang, makan malam, makan baru makan sempurna. Jadi Bapak Ibu harus dengan khotbah pagi dan harus dengan khotbah siang. Karena ini satu topik. Ya, jadi pagi hari ini khusus kita membahas mengenai kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama ya saudara, suaranya yang kencang keluar, semangat kita membaca ayat ini. 3, 2, 1. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, ingat, iman Kristen itu tidak diselamatkan oleh agama loh Bapak Ibu Saudara. Tidak, iman Kristen itu diselamatkan oleh yang namanya kasih karunia. Kasih karunia ini yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus, Bapak Ibu tidak bisa bertobat. Maka Allah itu memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Tetapi Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita untuk menyelamatkan kita. Memanggil Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan. Kalau tidak kasih karunia itu mau bajir. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan. Tapi karena Roh Kudus, dia menjamah hati Bapak Ibu, dia mengubah hati Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan karena kekuatan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu bisa datang di tengah-tengah ibadah pada saat ini, itu juga bukan karena usaha Bapak Ibu, itu karena Roh Kudus. Jadi itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, karena kasih karunia oleh iman, kita itu diselamatkan. Kita lihat poin-poinnya, boleh dibuka. Apa yang dimaksudkan dengan kasih karunia? Pertama, kasih karunia adalah kenyataan yang, kekayaan yang
berlimpah-limpah. Sekali lagi, manusia di dunia ini mencari kekayaan, mencari uang. Time is money. Di mana ada uang, manusia akan berusaha dengan sekuat tenaga. Tapi tunggu dulu, kita harus lihat kekayaan yang Alkitab katakan itu apa. Apa kekayaan yang dikatakan oleh Alkitab? Lihat, kasih karunia adalah kekayaan. Lihat itu. Kasih karunia itu kekayaan Allah, bukan kekayaan alam. Bukan kekayaan manusia, kekayaan Tuhan. Nah itu diberikan kepada saudara. Maka kita dapatkan di dalam ayat Yohanes 10 ayat 10. Boleh dibuka? Yohanes 10 ayat 10 untuk kita melihat ayatnya. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Kita sabar menanti ayat yang ditayangkan. Atau mungkin saya baca aja. Yohanes 10 ayat 10. Iya. Oke, siap. Oke, sudah ada di depan. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus membandingkan dirinya dengan pencuri. Siapa pencuri? Pencuri itu adalah iblis yang mengambil kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Sehingga manusia itu jatuh terjajah di dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Membuat manusia itu mati, dihukum kekal. Tetapi Yesus datang, dia mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mereka mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu sadar enggak? Kita menjadi orang Kristen, kita itu hidup di dalam kekayaan yang berlimpah-limpah. Bukan kekayaan yang nilainya 1-2 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tidak. Kita hidup di dalam kekayaan Allah yang berlimpah-limpah. Maka ini orang Kristen harus tahu. Tujuan hidupnya di dunia ini apa? Untuk mencari kekayaan dunia. Bukan itu, kekayaan dunia itu bonus. Semua katakan, kekayaan dunia itu bonus. Bukan yang harus kita cari, sorry aja. Kita harus cari kekayaan yang berlimpah-limpah ini. Karena Tuhan sudah mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu coba bayangkan kelimpahan itu seperti apa. Emang bisa diukur dengan pikiran kita. Emang kita bisa bayangkan kalau kita minta kelimpahan itu kira-kira sejauh apa yang bisa kita minta kepada Tuhan. Terlalu banyak. Terlalu banyak sekali. Kalau kita mau sebut satu-satu, gak cukup kita punya kata-kata yang bisa kita katakan kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu berlimpah-limpah dengan kekayaan. Nah cuman kebanyakan orang Kristen itu belum menyadari bahwa hidup yang Tuhan Yesus beri, kita memiliki hidup yang dari Adam dan Hawa, dari dunia ini. Nah ini hidup menuju kematian. Tapi Yesus datang, dia memberi hidup. Nah ini hidup yang di dalam Alkitab ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah hidup yang berlimpah-limpah. Luar biasa loh. Hidup yang berlimpah-limpah nanti kita akan pelajarinya. Hidup yang diberkati Tuhan luar biasa kalau kita mengerti janji Tuhan ini bagi kehidupan kita. Ya, oke, boleh dibuka lagi PowerPoint-nya. Nah, terus Yesus memberi hidup berlimpah-limpah. Yang kedua, dari dalam hati mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi hidup yang berlimpah-limpah itu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang mengubah hati kita yang lama menjadi hati yang baru. Lalu Roh Kudus itu menghidupkan hati kita. Dan ketika hati kita mengalirkan aliran-aliran sorgawi hidup dalam kehidupan kita, Paulus mengatakan hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalamku.
Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup kita ini yang kita jalani setiap hari bekerja, anak-anak muda setiap hari sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbisnis. Kita sudah tidak menyatakan kehidupan kita yang dunia lagi, sudah berubah. Hidup kita ini adalah hidup Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jadi polanya sudah berubah, sudah berbeda. Karena Yesus ini datang memberi hidup. Hidupnya diberikan kepada kita. Di dalam Yohanes 7 ayat berapa tadi? Ayat 38, coba kita lihat. Yohanes 7 ayat 38. Ya. Oke, saya baca, atau saudara-saudara sama-sama kita baca, supaya kita mengerti ayat ini. 3, 2, 1. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Wah, ini luar biasa. Ini janji Tuhan yang ajaib, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sadari enggak kira-kira bahwa Tuhan itu memberikan kuasa Roh Kudus yang membawa segala berkat Allah yang tidak bisa kita sebut satu persatu, itu masuk di dalam kehidupan kita. Dan karena kehidupan kita menuruti segala kehendak Allah, maka berkat-berkat Tuhan itu mengikuti Bapak Ibu Saudara. Bukan Bapak Ibu mencari mengejar uang Bapak Ibu atau mengejar harta dunia. Harta dunia itu mengejar Bapak Ibu. Itu yang betul begitu prinsipnya. Padahal Jokowi mengatakan bahwa tahun 2023, 2024 Indonesia ini masuk masa-masa gelap. Ekonomi Indonesia ini akan masuk masa-masa gelap. Dunia itu sudah berapa negara yang sudah menuju kebangkrutan. Beberapa negara itu sudah ditulis akan menuju bangkrut ini. Kira-kira Indonesia terhindar bangkrut enggak? Enggak terhindar. Karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus. Sudah banyak negara bangkrut. Ini kita punya janji firman Tuhan ini dipegang. Kita hidup bukan karena dunia ini. Dunia ini bisa berubah, dunia ini bisa bergoncang. Kita hidup karena firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi pegang firman Tuhan kuat-kuat. Melekat kepada firman Tuhan kuat-kuat. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepadaku. Tuh. Barang siapa percaya kepadaku. Seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Dari dalam hati. Bukan dari luar berkatnya ya. Dari dalam hati. Orang itu akan mengalir. Aliran air hidup. Itu Bapak Ibu Saudara. Bayangkan aliran-aliran air hidup itu tidak dari luar datang Bapak Ibu. Dari hati kita. Kenapa hati kita? Karena di dalam hati kita ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, ada kuasa Allah. Dia yang mengalirkan, mengadakan berbagai perkara mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya orang-orang Kristen adalah menjadi orang-orang yang dahsyat, luar biasa. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang-orang Kristen orang yang dahsyat. Orang-orang Kristen itu tidak seperti Superman yang bisa menolong orang, tetapi itu cuma cerita fiktif aja Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Kristen tuh mereka akan jadi luar biasa. Karena mereka memiliki kuasa di dalam kuasa Roh Kudus. Supaya mereka dapat hidup menjadi saksi. Mereka bisa hidup menjadi terang dunia. Menerangi ketika Indonesia masuk masa gelap. Yang menerangi siapa? Bapak Ibu Saudara. Ketika dunia memasuki masa gelap, yang menerangi siapa? Bapak, Ibu, Saudara. Karena firman Tuhan sudah berjanji bahwa dari hati orang-orang percaya itu mengalir aliran hidup. Ada orang-orang Kristen yang rela memberikan dana mereka, yang rela memberikan uang mereka. Mereka mengumpulkan dana, mengumpulkan uang, membelikan makanan, memberikan minuman. Lalu mereka membagi ke seluruh mereka yang sedang dalam masa krisis ekonomi. Itu siapa yang membagi mereka? Justru orang-orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen itu ketika Bapak Presiden Jokowi mengatakan dunia memasuki masa gelap,
Justru orang-orang Kristen itu memasuki masa terang, menjadikan dunia itu terang. Kita membawa berkat Tuhan, memberkati mereka yang hidup dalam kegelapan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lagi PowerPoint lagi. Kita terus belajar Bapak Ibu. Ya, oke, PowerPoint ini. Kita lihat dalam bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya. Oke, boleh buka. Jangan lompat-lompat, tadi saya bingung nih. Lompat-lompat ini bingung ini. Hidup baru di dalam Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendapatkan hidup baru di dalam Kristus. Nah, ini hidup berbeda dengan kehidupan kita yang lama ya. Beda loh, hidup lama kita itu beda dengan hidup yang baru ini. Hidup yang baru ini hidup dari Kristus. Hidup dari Kristus itu apa Bapak Ibu Saudara? Bagaimana saudara berdoa kepada Tuhan? Bagaimana saudara percaya kepada Tuhan? Bagaimana saudara berharap kepada Tuhan? Itu hidup dari Kristus. Kalau hidup di dunia ini, mana ada orang mau berdoa kepada Tuhan? Mana ada orang mau berharap kepada Tuhan? Tidak ada. Jadi kalau kita hidup di dalam Kristus, berarti kita rajin membaca firman Tuhan. Saya mau tanya, siapa di rumah yang rajin membaca Alkitab? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ini anak-anak muda nggak pernah baca Alkitab nih. Kalian mudah-mudahan harus baca Alkitab ya. Biar mulai dari masa kecil kalian sudah dibentuk oleh Tuhan. Untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi orang Kristen kalau hidup jauh dari Alkitab, itu namanya hidup jauh dari berkat Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh jauh dari Alkitab. Orang Kristen tuh baca terus Alkitab. Saya baca itu Kejadian sampai Wahyu selesai. Balik lagi baca Kejadian sampai Wahyu. Saya terheran-heran. Karena ada pelajaran-pelajaran baru yang Tuhan ajarkan. Baca lagi, habis lagi, baca lagi, bingung lagi, heran lagi. Ada hal-hal yang baru lagi yang Tuhan ajarkan. Jadi baca terus selama kita masih hidup. Nempel terus kepada Tuhan. Jadi di rumah jangan nonton sinetron ya Bapak Ibu Saudara. Apalagi film yang lagi top itu film apa? Korea. Atau sinetron ya. Nah itu nggak perlu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu kalau punya kerinduan baca Alkitab, waduh kita pasti senang buka Alkitab, pasti senang baca Alkitab, pasti senang tanda-tandainnya gitu ya. Tandain ada tanda pena, ada tanda merah, ada tanda biru, ada tanda kuning, senang tuh. Karena janji Tuhan itu dikasih kepada kita. Dan kalau kita sudah membaca, waduh hati kita itu sudah dipuaskan oleh Tuhan ya. Oke kita lihat ya, PowerPoint coba buka, nah jangan dimatiin dulu ya. Kita lihat. Hidup baru itu kata baru dalam pengertian waktu, itu bahasa Yunani disebut neos. Neos itu baru dalam pengertian waktu. Seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ini baru dalam pengertian waktu. Dulu-dulu kan nggak ada. Nah oleh karena pengertian waktu baru, kita baru beli, lalu kita mulai menata bunga-bunga yang baru. Jadi kelihatannya itu segar. Kelihatannya itu alamiah. Karena ada bunga-bunga, ini bunganya baru loh. Siapa yang bilang lama? Ini baru bunganya. Baru dibentuk. Bapak Ibu punya HP, Bapak Ibu punya tab ini baru. Teknologi yang baru sekarang ini. Artinya baru ini, baru yang bisa diciptakan oleh manusia. Ini yang ciptakan siapa ini Bapak Ibu Saudara? Manusia. Karena dia bunga plastik. Coba kalau bunga beneran, yang katakanlah cabai itu ada merah, ada hijau, ada kuning, ada biru. Itu siapa yang ciptakan tuh cabai itu? Ada merah, ada kuning, ada biru, ada hijau. Itu yang ciptakan siapa? Kok warnanya bisa warna-warni ya? Rasanya ada yang pedas, ada yang nggak pedas. Bisa warna-warni. Siapa yang ciptakan tuh? Tuhan. Tapi manusia bisa ciptakan tiruannya kayak begini. Jadi neos itu artinya baru secara alami manusia yang menciptakan. Tapi kalau kainos di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu yang ciptakan Tuhan. Tuhan yang ciptakan. Jadi kainos itu hidup baru. Itu hidup baru itu yang beri itu Tuhan. Sekali lagi hidup baru itu yang beri Tuhan. Hidup baru yang Bapak Ibu miliki sampai saat ini tuh yang dikasih itu Tuhan. Ini nggak kasih karunia. Tuhan yang memberikan hidup baru kepada saudara. Tuhan harapkan apa Bapak Ibu Saudara? Hidup baru kita harus bertumbuh.
Hidup baru kita harus berakar kuat. Hidup baru kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau di dunia ini banyak hal-hal yang baru, tetapi itu ciptaan manusia, nilainya sementara. Tetapi hidup baru yang daripada Tuhan, yang namanya kainos, itu adalah hidup baru kekal. Jadi Bapak Ibu pelihara hidup baru yang kekal. Oke, kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4. 1 Yohanes 5. Bapak Ibu pelan-pelan sambil mengikuti ya. 1 Yohanes 5. Oke, sorry. 1 Yohanes 5 ayat 3. Oke. Bapak Ibu lihat di sini. 1 Yohanes 3 ayat 5, hidup baru yang Tuhan katakan ini. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintah Tuhan berat atau enggak, Bapak Ibu Saudara? Halo? Perintah-perintah Tuhan itu berat apa enggak? Kalau Bapak Ibu bilang berat perintah Tuhan, Bapak Ibu salah. Perintah Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan, perintah-perintahnya itu tidak berat. Harusnya orang Kristen harus kesukaannya itu membaca firman Tuhan. Karena perintah-perintah Tuhan enggak ada yang berat. Artinya Bapak Ibu bisa melakukannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa melakukannya. Kalau perintah Tuhan tidak berat, kita imani perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita itu telah ditumbuhi oleh benih ilahi. Benih ilahi sudah masuk di dalam hati Bapak Ibu, benih ilahi sudah mengubah pola pikir Bapak Ibu, benih ilahi sudah mengubah karakter Bapak Ibu. Karena tiap hari baca Alkitab, benih ilahi ini masuk, tertanam dalam hati kita. Lalu bertumbuh, tadinya kita pemarah, tadinya kalau kita emosi, tidak bisa tahan emosi, istri kita banting pintu, banting jendela sekalian. Nah ya kan Bapak Ibu Saudara. Wah istri kita banting gelas, kita banting piring, mangkok semuanya. Jadi nggak bisa tahan emosi. Nah setelah baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, akhirnya yang muncul di hati kita apa? Mulai membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu karena membaca firman Tuhan. Firman Tuhan direnungkan, lalu menghidupi firman Tuhan setiap hari. Nah, saudara tidak sadar itu benih ilahi itu masuk. Dan mulai mengubah hidup saudara. Mengubah pola pikir saudara diubah. Nah, akhirnya saudara hidup seperti Yesus hidup. Hidupku bukannya aku lagi. Ya, kata Paulus begitu. Tapi Kristus dalamku, hidupku sudah berubah. Kenapa? Karena firman Tuhan yang kita baca tiap hari itu mengubah. Mengubah hati kita, mengubah pikiran kita. Kalau tadi anak-anak sekolah, umpamanya kalau mereka menghadapi soal di sekolah, lalu mereka ada kesempatan untuk nyontek. Ya kan? Bapak Ibu juga pernah dulu nyontek kan ya? Nyontek. Nah kesempatan untuk nyontek, karena dia tahu firman Tuhan, tidak boleh nyontek, maka matanya ditutup dan dia renungkan, Tuhan ampuni saya mau nyontek, nggak jadi nyontek. Saya isi sesuai dengan kemampuan Tuhan. Jadi dia sudah mulai belajar disiplin dirinya seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Apapun pekerjaan, usaha, apapun kita sudah mulai mendisiplin diri seperti apa yang kita baca di dalam firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang di gereja, ini kan 1 minggu 1 kali ibadah. Kalau di rumah kan kita bisa baca firman Tuhan terus. Tiap hari, besok pagi, siang, malam, bisa baca firman Tuhan terus. Jadi yang dari Tuhan itu masuk dalam hidup kita, dia mulai mengubah pola pikir kita. Dia boleh mengubah hati kita. Kita jadi pemarah dulu, sekarang kita jadi orang yang sabar. Kita jadi dulu orang emosi, kita jadi sabar. Kita jadi berubah, mengalami perubahan yang luar biasa. Nah inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah kalau orang sudah mengalami perubahan yang luar biasa, Alkitab mengatakan apa?
di dalam ayatnya yang keempat. Kita baca dalam ayat yang keempat, boleh dibuka PowerPoint-nya. Oke, ayat 4 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab semua yang lahir dari Allah, apa? Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Jadi firman Tuhan yang kita terima tiap hari, yang tiap hari mengubah hidup kita, bukan karakter kita yang berubah saja, bukan pola pikir kita yang berubah, iman kita bertambah. Alkitab mengatakan kalau iman bertambah, Bapak Ibu Saudara, iman sebesar biji sesawi, itu pohon bisa diminta tumbuh di laut loh, bukan tumbuh di gunung loh Bapak Ibu. Sorry, bukan tumbuh di gunung. Kalau tumbuh di gunung pantas-pantas aja, tumbuh di dalam dasar laut bagaimana bisa? Nah, itu iman. Itu iman. Pohon yang hidup bisa disurut. Kamu tumbuh di dalam laut. Bagaimana bisa tumbuh dalam laut? Nah, iman itu melakukan hal yang luar biasa. Hal yang tidak bisa dibayangkan oleh logika. Iman itu bisa nerobos semuanya itu. Makanya kalau kita lihat Tuhan Yesus bagaimana dia berjalan di atas air, bagaimana melakukan segala perbuatan ajaib, itu iman. Kita punya iman. Nanti kita belajar kebaktian kedua mengenai iman ini Bapak Ibu Saudara ya. Oke, kita lihat terus PowerPoint-nya. Boleh dibuka lagi? Ya, kalau di dalam seminar sampai batas ini ditanya, Bapak Ibu siapa yang tidak mengerti boleh tanya. Tapi dalam pelayanan khotbah tidak boleh ya. Ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 27 itu mengatakan bahwa orang yang sudah membaca firman Tuhan, orang yang sudah memiliki iman di dalam Yesus Kristus yang terus bertumbuh, itu adalah orang-orang percaya yang hatinya, yang rohnya selalu diperbaharui setiap hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bangun pagi, kira-kira merindukan Tuhan enggak pagi hari? Bapak Ibu bangun pagi, kira-kira merindukan Tuhan. Roh kita tuh disegarkan, diperbaharui. Aduh saya ingin menyembah Tuhan. Aduh saya ingin membaca firman Tuhan. Aduh saya ingin memuji Tuhan. Roh kita itu disegarkan selalu setiap hari. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang percaya yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Hati dan roh kita selalu diperbaharui. Kita lihat Roma 8 ayat 27. Roma 8 ayat 27. Roma 8 ayat 27. Iya. Roma 8 ayat 27 mengatakan apa Bapak Ibu Saudara? 3, 2, 1. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Lihat, Allah itu pertama-tama bukan melihat apa yang Bapak Ibu lakukan. Saya senang song leader anak dari Bapak Acen tuh sudah mulai melayani Tuhan. Bagus, puji Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak melihat gestur luarnya. Kita semua melayani, ada bagian musik, ada bagian LCD, ada bagian pelayanan penari. Itu gestur luarnya. Tuhan itu selalu menilai hatinya. Ini yang berat, itu Tuhan menilai hatinya. Tapi kalau hati kita dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita sekali lagi dipimpin oleh Roh Kudus, Alkitab mengatakan di dalam Roma 8 ayat 27, itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi hati ini harus selalu berhati-hati ya. Harus selalu kita memiliki satu kesadaran bahwa motivasi hati kita ini harus selalu benar. Jangan di luarnya loh. Kelihatan senyum, perengas-perengis, ketawa-ketawa. Tapi sebenarnya hati kita nggak benar. Itu yang salah Bapak Ibu Saudara. Jadi hati ini. Nah di sini dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh yang memimpin kehidupan kita itu.
yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, Allah Bapa di sorga. Ia berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara punya tugas apa? Berdoa. Berdoa itu apa? Duduk bersama-sama dengan Allah. Kalau saudara duduk bersama-sama dengan Allah, saudara ingat, oh ada yang sakit di rumah sakit, saudara bisa berdoa untuk mereka. Saudara ingat jemaat yang hadir pada pagi hari ini, oh nama mereka satu persatu dari pemain musik, sampai song leader, sampai singer, sampai semua pelayanan, saudara ingat nama mereka satu persatu, saudara sebut nama mereka satu persatu di dalam doa. Lalu kita bisa mengajari jemaat supaya saling mendoakan. Satu dengan yang lain saling mendoakan, saling menguatkan. Sehingga semakin hari itu hubungan kita itu, chemistry kita itu semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kita bisa mengajak mereka, siapa yang punya talenta, yang masih kurang talenta, berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, talenta-talenta yang baru supaya melengkapi pelayanan Tuhan. Sehingga pelayanan Tuhan itu dipenuhi dengan orang-orang yang punya talenta, punya bakat, melayani Tuhan dengan semangat. Nah kita bisa doakan seperti itu. Jadi di sini Roh Kudus memimpin kita, itu penuh dengan kuasa yang bisa mengubah segala sesuatu. Yang membawa kehidupan kita mengalami kemajuan-kemajuan yang dahsyat luar biasa. Kita bisa berdoa untuk bangsa kita Indonesia, karena Bapak Presiden Jokowi mengatakan kita memasuki tahun-tahun gelap. Nah, kita berdoa supaya Indonesia ini dicerahkan oleh Tuhan. Supaya Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi penting ya, penting bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Dia mengerjakan perkara-perkara yang memang kita manusia tidak bisa lakukan. Dan Tuhan hanya yang melakukannya. Oke, kita lihat PowerPoint terus. Boleh diklik lagi. Perubahan tingkah laku. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, kita bisa berdoa kepada musuh sekalipun kita bisa berdoa. Dan kalau kita ketemu musuh, kita bisa berubah tingkah laku. Tadinya kita jengkel, tadinya kita marah, tadinya kita emosi. Sekarang tingkah laku kita sudah berubah. Ada kasih yang bisa mengasihi musuh, bisa mengajak musuh pergi ke gereja sama-sama, bisa makan sama-sama, minum kopi sama-sama, bisa ngobrol panjang lebar sama-sama. Tingkah laku berubah. Ini pelajaran yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius, jangan engkau anggap engkau muda. Berikan contoh dalam tingkah laku hidupmu. Tuh, diajari Rasul Paulus tuh. Jadi jangan anggap kamu masih muda, lalu kamu hidup semaumu sendiri. Tidak bisa. Harus memberikan teladan, memberikan contoh bagi banyak orang. Nah ini Bapak Ibu, sudah kaitan sama tingkah laku. Jadi dampak Roh Kudus hidup dalam kehidupan kita, itu luar biasa Bapak Ibu. Ini semua adalah kasih karunia. Ini semua adalah rahmat, ini semua adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Roh Kudus itu melakukan segala pekerjaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita bisa lakukan, tapi tidak sendirian, bersama dengan Tuhan. Harus bisa. Oke, belum ya. Boleh dibuka lagi terus? Kelihatan kita sudah mulai masuk masa terakhir. Ya. Lalu yang bagian terakhir ini dikatakan bahwa hidup di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kehidupan kita menjadi orang-orang percaya, kita harus berkomitmen di hadapan Tuhan. Kita harus berkomitmen di hadapan Tuhan. Kita terus menjadi orang-orang percaya yang terus melekat seperti carang-carang yang melekat pada pokok anggur itu. Kalau carang itu terus melekat pada pokok anggur, maka pokok anggur itu akan menghasilkan buah-buah. Terus menghasilkan buah-buah. Jadi tugas Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima kasih karunia Tuhan yang besar luar biasa itu, tugas kita adalah menempel sama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Jamblang saya mengembalakan sudah 18 tahun. Berdoa untuk pembangunan gereja,
berkali-kali, waduh, perlu waktu untuk berdoa. Saya lihat kas gereja ada sekitar 300 juta. 300 juta kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan adakan mujizat. Dan dengan 300 juta kita bisa membangun gereja yang kapasitasnya besar sekali Bapak Ibu Saudara. 300 juta itu sudah dihitung-hitung sudah berapa M harus jadi gedung seperti itu. Tapi sudah bisa dibangun gedung yang besar. Pak Purwanto kemarin waktu khotbah di Jamblang, saya ajak ke gereja itu, dan Pak Purwanto bilang, waduh ini gereja besarnya luar biasa, tapi mimbarnya kemudian diusulkan supaya agak besar sedikit. Pak Purwanto usulkan mimbarnya supaya agak lebar sedikit. Pak John belum, karena waktu Pak John sama Ibu ke Jamblang, masih gereja lama ya. Nanti kalau sudah ke Jamblang nanti masuk ke gereja baru. Jadi gereja baru itu ibarat Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu masuk, dalamnya itu seperti kabin pesawat, Airbus atau pesawat apalah. Gede, dalamnya itu seperti pesawat Airbus, dalamnya. Waduh, saya bisa bayangkan itu seperti pesawat Airbus. Jadi kalau saya lihat-lihat, aduh, Jamblang itu orang-orang jemaatnya itu ekonomi menengah ke bawah. Menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Kalau menengah ke atas oke lah, nggak ada masalah. Menengah ke bawah. Bagaimana bisa bangun gedung sebesar itu? Saya percaya kalau Jamblang bisa, kenapa GBI Raja Wali nggak bisa? GBI Raja Wali lebih bisa ya. Nanti kita bisa mundurkan ini ke belakang, ya kan? Ini dilebarin, tingkat nanti jadinya ya. Jadi bisa jadi tingkat. Itu dari hal yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Di situ. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Waduh Tuhan, Engkau kadang-kadang kami manusia itu tidak bisa. Kami manusia itu penuh kekurangan, penuh kelemahan. Aduh tidak mungkin. Tapi kalau bagi Tuhan ya mungkin-mungkin aja, nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah bagi Tuhan sih. No problem, udah jalan-jalan aja terus. Dan sekarang sudah 70% mau jadi, masih finishing Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya juga kesehatan, saya sama Pak John sebenarnya lebih berat saya. Pak John sudah berapa kali operasi, jantung ada alat. Waduh itu lebih berat Pak John. Tapi kalau masih bisa melayani sampai sekarang, itu adalah kasih karunia. Saya juga, ginjal saya berapa fungsinya? 15%, sebentar lagi cuci darah. Karena jantung dulu kena, baru hantam ginjal. Ginjal periksa dokter, fungsi ginjal Bapak tinggal 15%. Kalau tidak hati-hati, cuci darah. Tapi kalau hari ini saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara, ini adalah kasih karunia. Saudara udah pintar semuanya ya. Jadi nggak usah dikotbahin lagi kalau sudah pintar. Udah pintar semuanya ya. Oke, kita lihat poin terakhir. Poin terakhir ya. Hidup dalam Kristus, pemulihan segala sesuatu itu akan dilakukan oleh Kristus ketika Kristus datang. Jadi kita tidak bisa memulihkan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Kita tetap terbatas, kita tetap punya kekurangan. Tapi nanti Kristus datang yang kedua kali, baru dia memulihkan segala sesuatu seperti zaman Adam dulu, waktu belum jatuh di dalam dosa. Jadi semuanya itu dipulihkan, semuanya dipulihkan. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 itu berjanji bahwa Kristus tinggal di surga dulu. Sampai pemulihan segala sesuatu dia datang dan dia membereskan semuanya. Dan semuanya menjadi baru, indah. Dan semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini selalu memberikan kesadaran bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita, untuk kita terus menjadi orang-orang percaya yang semangat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu semangat di dalam Tuhan? Nah itu dia, kita harus semangat dalam Tuhan, setia melayani Tuhan, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semakin sungguh-sungguh kita bisa membawa orang lain yang belum percaya sama Tuhan, bawalah sebanyak-banyaknya. Selama Tuhan kasih waktu kepada kita, kita kerjakan sebaik-baik mungkin. Semuanya kita bawa untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Nanti Bapak Ibu kalau datang siang, saya akan berbicara mengenai iman. Karena kasih karunia tanpa iman itu sia-sia. Iman itu adalah yang diberikan dalam kehidupan kita
untuk membangun kita dari hari ke hari. Itu iman. Ya. Jadi siang nanti kita akan berbicara mengenai iman. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian lama, saya nggak tahu masih ingat nggak. Jiwaku